tiba-tiba ada sebuah surat. Saya tidak tahu di mana Bapak ada, tapi ini ada KTP Bapak. Kami menemukan dompet. Saya utus Bapak Edi Budiawan ketemu di Indomaret. Bapak itu kembalikan ini. Saya suruh kasih uang, tapi uang saya waktu itu 200.000 tidak hilang. Kebanyakan orang kembalikan dompet, uangnya buat dia. Dia enggak. Jadi Tuhan buktikan kepada saya bahwa Dia itu Maha Kuasa. Asal kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi di Jakarta saya tiba-tiba lemas lagi khotbah. Gula turun, anjlok. Ini masih nyala. Saya mau ngomong sama pemain bass. Pemain bass suka kasih permen. Ada permen, ini belum mati. Udah duduk di bawah saya. Ada permen, kedengaran sama jemaat. 3 orang maju bawa permen. Saya minta 1 permen, limpah aku dengan permen. Ada jemaat dengar, karena ini belum mati. Tapi kita tidak tahu, mengucap syukur. Jadi sepanjang jalan saya tidur. Tidur. Kayak dihipnotis tidur. Nah sekarang saya dapat kekuatan yang baru. Mengucap syukur. Orang benci kita. Mengucap syukur. Kemarin dalam rapat MD, Om ada orang pendeta begini sama Om. Nggak level sama saya. Saya mengucap syukur aja. Biarin dia. Apa tuh? Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap. Kalau saya lain, biarkan anjing menggonggong, ada orang Manado lewat, mati loh. Ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu. Aduh Tuhan, amit-amit. Saya udah bilang sama Tuhan, amit, ampun Tuhan. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Dalam takut akan Kristus. Ini baru setengah khotbah, saudara. Masih ada setengah lagi. Teruskan apa? Stop. Sampai kapan? Setengah lagi? Ya, kayak makan bakmi. Mau tambah 1 porsi atau setengah porsi? Itu jadi saya tanya saudara, mau setengah lagi? Ya benarnya orang nanyanya. Mau setengah lagi apa full? Iya. Itu yang suka nyanyi I love you full siapa tuh? Pak Surip. Apal ya? Kalau penulis kisah Rasul siapa? Tuing ah. Masih tentang inspirasi ya. Kita lompat ke perjanjian lama. Mana nih? Ayub 32 ayat 8. Ayo saudara, maaf, R-nya kecil karena manusia yang ngetiknya. Jadi zaman dulu tidak ada R besar, tidak R kecil, manusia. Tetapi ini menarik sekali. Tetapi roh yang di dalam manusia. Sama-sama. Roh yang di dalam manusia. Dan nafas yang maha kuasa. Oh, haleluya, puji Tuhan. Kalau sore hari ini nafas yang maha kuasa. Itulah yang memberi kepadanya apa? Pengertian.
Dokter saya Profesor Dr. Hanafi, ahli jantung. Kalau saya sudah lama nggak cek. Kalau saya check up, periksanya sebentar. Bagus Pak. Ya sudah lebih baik timbang. Bagus, sudah bagus. Gitu duduk, dia tulis resep. Pak, menurut Bapak orang Israel itu mana? Nah mulai pelajaran Alkitab. Profesor, doktor nggak ngerti. Dia anak Tuhan. Dia orang GKI. Pak, bukannya saya nggak mau ke gereja Bapak, Pak. Saya dari dulu sudah di GKI. Oh ya nggak apa-apa. Saya nggak suruh, siapa yang saya suruh Bapak pindah gereja? Saya nggak. Silakan saja. Mau kemana saja silakan. Itu orang Israel bagaimana? Saya cerita gini. Kalau Abraham, Ishak, Yakub tuh apa artinya? Ini gini. Saya rasa, Pak, itu orang Israel dibantu Tuhan Allah. Memang. Saya kasih ayatnya. Ini ayatnya. Memang. Nah pasien di luar udah kesel. Ini lama benar pasien satu. Udah seperempat jam belum keluar. 20 menit belum keluar. Habis lagi ada kursus kilat Alkitab. Saudara, Roh yang Maha Kuasa. Nafas yang Maha Kuasa. Itu yang bikin Adam, tanah liat, hidup. Pada waktu dia sudah jadi, dia tidak bisa apa-apa. Dia cuma tanah liat. Ditiup oleh nafasnya Allah. Lalu jadilah manusia. Bukan robot, manusia yang bisa berpikir. Manusia yang bisa mempertimbangkan. Saat itu Adam sama seperti Allah. Dia berkuasa sama seperti Allah. Dia tertipu oleh iblis karena pengertiannya tidak dipakai. Banyak orang pintar, tapi orang yang mengerti sedikit. Tetapi roh yang di dalam manusia, kita lihat bahasa Inggrisnya. But there is a spirit in man. Nah, perhatikan kata inspirasi itu. And the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Pengertian. Saudara baca Alkitab. Nggak ngerti. Saudara sembahyang, Tuhan bernafaslah dalam hidup saya. Penuhkan saya dengan Roh Kudus. Amin. Saudara baca, ngerti. Itu inspirasi. Dari Roh Allah. Kita buka Kolose pasal 3. Ayat ke-17 dan seterusnya. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita, Bapa saudara, Bapa saya. 18. Coba istri-istri. Udah dah. Ayat 17 saja. Ayat ini dikasih sama Tante Broten untuk saya di buku kenang-kenangan saya. Dia tulis, apa yang kamu lakukan dan berbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan. Satu lagi, 1 Korintus 13 ayat 31. 1 Korintus 13 ayat 31.
Nah, itu ayat 3 tadi. 1 Korintus 13 ayat 31. Ada nggak? Tidak ada. Ada nggak? Coba 1 Korintus 13. Ada nggak? Nggak ada. Ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu kamar yang sama-sama, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, itu ayat 12 ya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Maaf saudara, saya dengan keberadaan saya sekarang belum sempurna mengenal dia. Di seluruh dunia belum ada yang sempurna, termasuk Rasul Paulus yang menulis ini, belum ada yang sempurna mengenal dia. Kita baru lihat samar-samar. Ulangi samar-samar. Satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang seperti ada kabut. Samar-samar. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan apa? Sempurna seperti aku sendiri dikenal. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia ini pemberian roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bukan usul. Usul mah dari pikiran manusia. Tapi mempunyai usahakanlah untuk memperoleh karunia, gift dari roh. Roh itu mau memberi hadiah kepada saudara. Kalau ada anak yang lahir, kita yang kenal, yang dekat, keluarga memberi pemberian untuk anak itu. 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Kalau saya berbahasa roh kepada satu ibu, enggak ngerti dia. Tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Tidak ada seorang pun. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Lompat kepada ayat 4. Dalam ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia sama-sama membangun dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa membangun orang lain kalau diri kita sendiri tidak dibangun? Bagaimana kita mau menguatkan iman orang lain kalau iman kita sendiri tidak dibangun? Maka saya bangun tidur berbahasa roh. Mau tidur berbahasa roh, terbangun siang malam berbahasa roh. Naik mobil berbahasa roh, walaupun supir nggak dengar, saya berbahasa roh. Berbahasa roh. Itu disuruh oleh Paulus. Aku berbahasa roh lebih dari kalian, katanya. Yuk kita lihat terus, supaya saudara mengerti komplit. 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan, tetapi lebih dari itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang berkata-kata bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya bagimu? Kalau saya khotbah tiba-tiba dalam bahasa roh, selama 1 jam, nggak ngerti saudara. Ya, saudara mungkin anggap saya orang gila.
Jika aku tidak menyampaikan kepadamu perkataan Allah, pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. 7. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling, kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Maka saksofon beda dengan gitar, gitar beda dengan drum, drum beda dengan bass. 8. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? 9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan. Saudara nggak pakai sih. Jika engkau tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Berikut. Ada banyak, entah berapa macam-macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Jadi walaupun bahasa roh itu ada artinya. 11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan orang asing bagiku. 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh, tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya di gereja untuk membangun jemaat. Bermazmur, kidung pujian, bersaksi, menyanyi. Ya, kadang-kadang dengan nyanyian saja orang bertobat. 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ini tingkat yang lebih tinggi. Belum saya ajarkan itu. 14.